berdua kegiatan aktif suami istri lah. Ricky promil itu berdua. Masih berusaha, tolong teman-teman doain semoga Allah ridho. Amin. Biar punya keturunan soleha insyaallah. Sempat ada titik terendah nggak sih Pi? Kayaknya selama beberapa tahun masih belum dikasih mohon maaf seperti itu Pi. Gimana kalian berdua nanggapinya? Oh gimana? Ada apa? Titik terendah. Titik Ada terendah, stres oh. gitu. Dulu tuh titik rendahnya malah pas awal nikah, kayak setahun 2 tahun nikah itu kayak apa, teman, adik itu sudah punya anak, udah punya keturunan, sementara kita belum. Tapi pas sudah lewat tahun ketiga, masuk tahun keempat kayak ngerasa ya mungkin ini adalah ketakdir terbaik untuk tidak punya anak saat itu kan dia. Caranya Allah lah. Iya, kita lebih fokus untuk apa, usaha, fokus untuk urus yang lain gitu. Jadi awal-awal nikah aja sebenarnya. Kak, ada info juga Kak. Apa tuh? Katanya Kakak pernah mengalami rumah tangga yang cukup hidup dengan susah gitu. Itu benar nggak sih? Oh dulu. Boleh diceritain nggak sih Kak? Ya dulu apa ya, karena nikah apa Bi? Karena namanya rumah tangga kan ada naik turun tapi ya sudah, jalani aja. Sebenarnya kalau bilang susah tuh kayak relatif ya. Ya karena titik susah orang kan beda. Beda-beda, ada yang naik mobil, ada yang bilang nih mobil A itu susah bagi dia gitu. Ada yang makan ayam apa yang siap saji tuh bagi dia udah titik terendah mereka. Ada juga yang makan telur. Kayak relatif ya. Makan telur doang itu titik terendah mereka. Tapi buat kita sih selama itu bersyukur gak ada terendah karena apa? Inallah ma'ana, Allah sama kita. Insyaallah. Pi, jalani promilnya nih seperti apa nih? Ada bayi tabung atau seperti apa gitu? Ayo kalian. Bayi tabung. Ya kita sekarang tahapnya insem dulu. Nanti lihat hasil, kalau gagal baru lanjut ke bayi tabung. Tapi kalau berhasil alhamdulillah. Kalau keduanya juga belum berhasil berarti Tuhan belum kasih sekarang dia. Ya Allah pasti punya waktu yang tepat lah. Itu insemen dari awal tahun atau kapan? Dari Januari ya. Ya dari Januari awal Januari? tahun. Iya. Kita kan 2024 mulai promil lagi Oh, setelah iya, semua iya. drama kehidupan rumah tangga ini Drama. selesai. Kenapa akhirnya milih oke insem bayi tabung dari kalian? Ya karena pasti pengen punya anak lah ya. Ya. Kita mikir kayaknya apalagi ke pribadi ya. Aku mikir kayak harus ada yang nerusin perjuangan aku di Bikers Dakwah, harus ada yang nerusin usaha gitu loh. Harus ada yang nerusin buat manfaat buat orang banyak gitu. Bang, kan rencananya mau bayi tabung, mungkin ada saran gitu nggak sih dari dokter, kata dokter gimana? Ada, jangan terlalu capek. Iya, Kan kamunya kan Bi jangan dan kecapean doang sih. Selebihnya normal. Ya, Makan minum gak ada yang dilarang. jangan minta begadang kata dokter. Ya. Tapi ada rencana ini juga pancingan juga nggak sih, ada istilah Oh pancingan. Angkat anak gitu. Sebenarnya tuh apa ya, bukan anak pancingan, tapi memang di rumah kita tuh lagi ada ponakan, lagi ada pada nginep sama kita, dia Iya. udah pindah di Jakarta, jadi ngasuh mereka juga udah kayak apa, kita anggap anak sendiri, tapi menurut aku itu bukan anak pancingan. Karena apa ya, nggak tahu, aku tuh nggak, kurang sepakat aja kalau anak yang dititipin ke kita tuh adalah anak pancingan ya kan Bia. Iya. Memang apa ya, tidak niat untuk mancing anak kandung gitu loh dengan adanya mereka ya. Jadi emang apa ya, saat ini kan ponakan di rumah nih. Jadi mungkin kita kalau kita ngeliatnya, oh saat ini kita ngelatih diri kita untuk merawat bayi dan kita berharap dengan kita udah siap, kita ready, kita melatih diri kita, mudah-mudahan anggapan Allah, oh saat ini Alfi sama Fitri udah siap nih buat terima anak yang benerannya sekarang Allah titipin gitu. Jadi pola pikirnya ke sana sih. Ya bukan pancingan biar dapat anak, tapi mempersiapkan diri kita untuk mampu nggak punya anak. Betul. Gitu. Siap atau tidak? Ah, Tapi itu kan tadi ada tidak boleh capek. Nah, sedangkan aku sendiri kan dakwah nih di Bikers Dakwah. Oke. Kan, Gimana? sering pulang malam, sering pulang pagi gitu. Itu caranya gimana sih Mas Daud mengingatkannya? Ya tapi itu dia nggak bisa dilarang. Jadi ya
sudah jalani aja. Gimana masa orang butuh kita harus caw gitu kan, nggak mungkin coy. Ya cuman paling dibatasin ya Bi ya. Iya. Aku tuh kasih maksimal Alfi limit tuh pulang jam 12 malam ke rumah udah. Karena kalau Ada jam malam. Kalau dulu pagi. kalau dulu dia pulang tuh jam 4 subuh, jam 3 subuh, Dulu pagi. tidur jam 7. Dulu pagi. Dulu kita tidurnya jam 7, bangun jam 12. 12 ya. Iya, 7.12. Iya. Terbalik polanya. Sekarang udah dibenerin. hal kayak gitu jadi pemicu konflik kalian masih malam atau setelah pagi segala macam. Tuh, gimana kamu? Bagi yang sering diatur-atur. Eh, konflik sih enggak ya, enggak konflik. Artinya pernah istri bilang, kamu tuh harus mikirin dirimu sendiri, jangan pikirin orang lain terus. Katanya sayang sama umat, kata dia. Gimana keadaan umat kalau kesehatanmu gak terjaga, kata dia gitu. Gimana umat keurus kalau kau nggak bisa ngurus dirimu sendiri. Ayo dong buka mata, kita atur waktunya lagi, kata dia. Jangan maksimal semuanya ke orang lain, pikirin dirimu sendiri, pikirin kesehatanmu, pikirin keluarga, pikirin masa depan kita, promil segala macam. Akhirnya dari situ aku mulai iya ya gitu, mulai mencoba mencerna dan menerapkannya dalam kehidupan. Makanya lu pilih istri lu sebagai manajer lu juga nih, Pi. Kenapa ke sana sih toh? Aku Dari awal itu toh. Dari awal. Itu dari Kenapa sih? Kenapa awal. sih? Ada alasan lain nggak sih? Kenapa lu milih Gimana? Kenapa ya? Kenapa Winnie jadi manajer? Kenapa jadi manajer? Menurut gua adalah istri itu adalah partner, dan menurut aku istri adalah partner dunia akhirat. Kebetulan emang dia manajemen karena dia paham di manajemen dan dia manajer juga dari adik ipar. Ya kenapa nggak ada yang ngurus semuanya? Jadi nggak nggak ribet, dan yang ngontrol aku juga maksimal. Karena tipe kalau aku adalah bukan orang yang bisa memegang duit banyak. Gitu, aku nggak bisa megang duit banyak. Jadi biar dia yang handle semuanya. Aku juga jadi manajer tuh jauh sebelum kenal Alfi sebenarnya. Iya. Dulu aku sempat pegang adikku Tia Arifin, aktris juga sebelum menikah kan Bi. Udah terus nikah sama Alfi, nyambung lah jadi kerjaan aku. Udah bareng kamu nikah, Abizar gede, nyambung lagi ke Abizar. Abizar gede Iya, nggak mau jadi- Abizar lagi benar. Jadi nyambung sebenarnya. Kan banyak quality time juga berdua nih. Biasanya yang kalian lakukan apa sih? Quality time berdua gitu. Oh, Ada waktu. kayak tadi sih. Tadi mah Kemarin. kemarin. Ya, Kemarin tuh naik motoran. salah satu momen capek, pola pikir deh. Capek, aku pengen jalan gitu. Terus dia bilang, yuk motoran yuk. Ih seneng. Akhirnya berduaan motoran, jalan kemana, makan berdua, makan sambil ngobrol, intens. Artinya mulai menghilangkan penat lah. Jadi quality time kita bukan nggak jarang juga tiap hari quality time sebenarnya. Tapi motoran berdua jarang karena kan beliau ini kan kalau siang males keluar motoran. Musuh matahari. Musuh matahari deh. Begitu. Tapi saat ini kan pendakwah banyak juga yang menjadi sorotan ya. Ya. Termasuk ustadz sendiri gitu. Mm-mm. Terlebih ada ustadz yang sering flexing, lebih banyak ada juga yang flexing. Itu menilai seperti apa? Aduh. Sebagai seorang pendakwah. Ada kolam renang nggak ya? Pengen berenang nih gue. Gue nilai kalau husnuzon boy. Husnuzon ini bukan yang gimana ya, bukan yang buluk atau gimana. Tapi gue berusaha berhusnuzon. Oh mungkin si A ya terkait dia ustadz atau bukan, siapapun itulah. Si A ini sedang menyemangati kita. Kalau kata nyokap nih, Vi, kau harus punya pola pikir. Kalau orang bisa kenapa kau enggak? Jadi pola pikir itu yang, oh jadi mau orang refleksi aku nggak ngeliat ke sana. Jadi aku pikir adalah, oh si A ini sedang menyemangati orang-orang. Kalau aku bisa kenapa kalian enggak? Kalian harus bisa gitu loh. Yang kulihat. Jadi bukannya Kamu tuh terlalu positif orangnya. apa ya? Terserah mereka gitu. Terserah mereka, nggak mau mikirin. Oh dia punya ini ya, toh ya sok mangga terserah.
mereka punya itu sok mangga, yang penting di kepalaku, oh mereka sedang menyemangati orang-orang biar orang lain sukses juga kayak mereka gitu. Ketika lu berdakwah atau lu diundang oleh pihak manapun, menerapkan tarif atau angka gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Nauzubillah, jangan sampai. Ini bukannya gimana ya? Ini kan perbedaan pendapat ulama. Kalau aku pribadi nggak. Tapi Nggak. kalau manajemen ngelihat dulu, ini acara apa? Lompat Kalau dari manajemen ya, Nggak. ngelihat dulu ini Nggak, acara apa. kalau dia kalau istri kan emang realistis orangnya ya. Karena Kak, kita tuh ada 3-4 kali mungkin. Jadi si penyelenggara ini ya ngasih kita transport, sementara dia dapat puluhan juta. Gitu. Nah, kadang kayak tadinya kita lillahi ta'ala jadinya kan nyesek ya pas tahu angka itu. Jadi kayak wah, ini Kok berarti- jahat ya gitu loh. Iya, lebih selektif nih kenapa kita yang berjuang untuk dakwah malah kita keluar duit untuk dakwah ditipu ya. Tapi Sakiti iya. Jadi kayak ngerasa gitu. Nah, jadi mulai ke depan Seperti apa dengan maksudnya gini, kalau dari pihak manajemen memilih yang diadakan oleh Viko hmm, itu menerapkan tarif atau yang diadakan oleh masyarakat biasa, hmm. apakah ada tarif? Itu Ah. maksudnya dari sisi manajemen. Ya kalau dari manajemen sih Kak, aku pasti akan lihat nih event apa, bersponsor apa enggak. Terus jika bersponsor, ya aku akan taruh rate Alfi. Aku cuma info rate Alfi atau Abizar pun sama. Kalau dia hadir di acara event attendance tuh sekian, gitu. Jadi ya tapi tetap tidak memberatkan mereka karena bagaimanapun mereka diundang untuk dakwah kan, untuk Iya. ceramah. Nggak memberatkan, cuma ngasih gambaran aja ke mereka kayak gitu. Cuma kalau yang ngundang itu kayak masyarakat, kayak Orang umum. acara RT, RW, kajian, acara majelis taklim, itu tidak sepersen pun. Pasti kita akan jawab dari sana disediakan berapa kita terima. Kayak gitu. Bahkan pernah dulu harus sih. Aku pas pulang ceramah dikasih orek tempe. Iya, tapi itu enak sih. Orek tempe. Jadi kayak makasih banyak dia cerita temen-temennya Ustadz, aku nggak mau dipanggil Ustadz deh, ini kata dia. Temen-temennya Ustadz Alfi setiap diundang mahal puluhan juta. Ya, baik kita Ini apa Bi? saya cuma punya ini katanya. Ya udah sini gue makan pakai nasi enak. Kita juga sering sih Mas beberapa kali dapat undangan di mana Alfi itu menggantikan Teman-teman. jadwal teman-teman yang lain karena budgetnya tinggi. Itu sering kita dapat, tapi ya udah kita jalan-jalan gitu. Tapi biasanya kan, sorry kalau di kalangan artis sendiri ada bisik-bisik angka nih, catatan mereka gitu kan. Di kalangan pendakwah sendiri yang Alfi bergaul gitu kan, ada hal-hal seperti itu nggak sih? Enggak sih. Enggak. Tergantung circle sih menurut aku. Enggak. Iya tergantung circle sih. Kalau circle aku sih enggak. Dia gimana ya? Ada circle yang memang narifin, jadi dia cocok sama geng mereka. Mungkin sering ngomongin budget, tapi kalau kayak kamu kayaknya enggak ya? Rata-rata yang balik Santai dari gitu. Yaman ya. Rata-rata teman-teman yang balik dari Yaman santai. Dibayar mereka nggak nerima, malu. Kayak apa? Aduh jangan deh, kayak guru-guru pengajar di BD juga sama dia. Iya. Begitu. Pada Kalau mengingatkan kemarin juga ramai ustadz-ustadz yang flexing. Kalau menurut Bang Alfi sendiri,